Iya, ya itu kan tergantung orangnya tergantung kan orangnya sih ya. Dan memang dunia aviasi adalah dunia yang penuh manual gitu ya, dan kita nggak bisa Nggak bisa asal-asalan. sembarangan. Jadi ada manual kayak kehidupan kita. Ada manual Ada dalam manual. Al-Qur'an. Wah, mendadak soleh, Bro. Sekarang lanjut nih. Ini tadi orang yang langsung nyentuh pesawat. Sekarang kita Mas Yudi juga nyentuh pesawat, tapi lebih dalam lagi gitu ya, lebih berbeda dibandingkan dengan pekerjaannya Mas Ongki di structure engineering. Mas Yudi ini sebelum masuk ke unit yang sama dengan saya, Mas Yudi adalah sebelumnya ahlinya Airworthiness Directive. Jadi judulnya gitu lah ya, karena ADSB Management. Nah, dan dulu Mas Yudi ini pegang A330 pesawat besar. Kita apa sih AD? Ya, kita tanya langsung nih orang. Ketemu saya lagi kan? Iya, ketemu 330. Anda. Iya. Kita sering bareng ya. Iya, sering Sampah tanya-tanya. Sampah. Iya, memang orang. Bercanda. Gimana Mas? Apa sih AD? Apa sih SB? Jadi Kenapa itu penting gitu? Kenapa itu penting? Jadi gini, semoga penonton nanti mungkin ada yang lebih tahu ya. Jadi kalau ada yang lebih tahu, mungkin kalau omongan saya salah bisa saya komen duga ke bawah. Mas Sulis akan komen pakai benar akun sekali. palsunya dan bilang nih Yudi sok tahu nih. Benar sekali. Kalau memang ada tambahan silakan ditulis ya. Komen di bawah. Oke. Gimana? Jadi di dunia penerbangan itu ada yang ngatur, nggak sembarangan kita main terbang aja. Ya, betul. Yang ngatur itu disebut dengan authority. Ya, otoritas. Kalau bahasa Indonesianya otoritas. Authority itu nggak cuma ada di Indonesia doang, di semua negara ada. Contohnya di Amerika ada FAA, mungkin kalau pernah dengar. Ya. Kemudian di Eropa itu ada EASA, kalau EASA. pernah dengar. Dulu pejar ya namanya. Bukan. Jerman beda gitu, beda lagi Pak. Sorry. Gitu. Bukan ahli Edi. Gitu. Itu ada banyak. Contohnya kalau di Indonesia itu ada DGCA. Ya, Indonesia DGCA. Kalau bahasa Indonesia DKU lah. DKU PPU. Ya. Pernah ganti juga. DKU PPU, pernah DSKU. Ya, nggak tahu lah itu yang benar apa sih sebenarnya. Yang mana sekarang saya juga ya itulah, bisa di googling. Apaan bisa di-googling? Seharusnya kalian tuh lebih Nggak ngerti boleh loh. gitu. Kita kan bagian Kita project. jagar aviasi. Harusnya kita lebih ngerti dari mereka, Bro. Biar sama-sama pintar. Oke. Bisa juga yang lesnya ya. Ya. Bahaya nih. DKU. DKU. Di KPPU. Iya, DKPPU sama. Ya kan namanya Direktorat Kelayakan Udara. Kelaik udara. Kelayak udara. Wah, ini ntar di-cut nih. Bagian ini akan sedikit dekat. Ya, lanjut. Oke. Nah, jadi ada panduan dari mereka, dari authority itu, agar perjalanan udara kalian itu aman dan nyaman. Nah, itu bahasa enaknya. Iya, senyaman pantun Citylink. Wede, kalau Anda sering naik Citylink, saya hijau. Aku apa ini? nggak boleh bawa nama Iya. perusahaan. Akan di-cut lagi. Enggak dikata ini enggak. Ya gitu. Jadi kadang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan pesawat itu tidak aman. Atau pesawat itu bisa diperbaiki lagi kinerjanya. Ya. Nah, itu otoritas diimprove. Jadi otoritas akan mengeluarkan dokumen agar pesawat itu dibeginikan supaya kita semua aman dan nyaman selama penerbangan. Nah, itu ada item yang wajib dikerjakan. Ya, betul Mas Ongki ya? Iya, betul. Harus dikerjakan. Ingat, harus dikerjakan. Maintenance-nya ya. Jadi biasanya arahannya berupa maintenance atau apapun lah. Ada maintenance, ada update dokumen, macam-macam. Nah, EDI yang dikeluarkan itu di tempat saya dulu lah ngontrol. Nah, itu ibaratnya Di manage ya. di manage-nya. Ketika EDI itu keluar, kita tangkap juga, kemudian kita baca EDI itu mintanya apa, kemudian kita distribusikan ke, contohnya ke Mas Ongki seandainya itu adalah EDI yang terkait dengan structure. Nah, itu kemudian ya kita kontrol juga, karena EDI itu biasanya ada batas waktunya. Nah, biasanya mungkin 1 tahun. Tapi nggak pernah diantar ke tempat saya ya? Untuk apa?
untuk apa Edi diantar ke tempat Anda, Pak? Itu Kan tidak ada beda gunanya. jalur, Pak. Iya, beda jalur. Tidak ada gunanya sama sekali ya, Pak ya. Iya. Beda. Karena di tempat Anda itu ditutup nanti di belakang ya, di belakang. Iya, tukang bersih-bersih lah. Yang bersih-bersih gitu biasanya. Nah, karena Edi itu ada batas waktunya, anggaplah misalnya setahun, maka di bagian di tempat saya dulu lah ngontrolnya. Jangan sampai lewat dari Oh, 1 ada tahun ininya itu. ya. Ada ED ini terbit harus dikerjakan 1 tahun lagi gitu. Oh, oke. Maksimal 1 tahun lagi misalnya gitu. Ada dudit. Ada due date-nya bahasanya kalau gitu. Repot ya dunia aviasi ya. Iya, repot Pak sebenarnya. Kenapa dunia ini ada? Tanya kan yang buat pesawat, Pak. Kalau tidak ada, bagaimana Anda bisa bepergian di antar iya. pulau dengan Iya. cepat? Kapal Cepat bahasa kasar. pakai Thousand Sunny. Makasih. One Piece. Ada juga. One Piece lover di sini. Iya. Oke, berarti kalau SB Kalau SB SB itu dari manufaktur, Pak. Ibaratnya dari Boeing, dari Airbus, mereka yang mengeluarkan panduan. emang tapi untuk improve performance Untuk ya improve pesawatnya. performance juga. Terkadang nggak cuma improve, misalnya sebelumnya itu ada case misalnya seperti yang kita tahu ada kecelakaan, Ya. kecelakaan pesawat. Oh, Nah, ya. Mereka kan ngeluarin mereka akan hasil investigasinya akan dicek, wah ini harus dibeginikan. Nah, contoh Mas Yudi yang paling real, bukan paling real. Jangan yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat ya. Iya. Jangan. Tapi apa gitu ada nggak ED yang kayaknya sepele tapi ternyata keluar? Saya sebenarnya ada di kepala nih satu. sepele, Tapi misalkan ya langsung contoh aja. ya, Ya coba, udah, coba, ngapain silakan kamu Anda cari? contohkan saja, Pak. Contoh ED yang saya ingat itu apa nggak boleh bawa power bank. Itu kan FAED, iya nggak sih? Saya mah nggak ingat kalau Yang itu nggak boleh bawa menjadi power bank lebih dari Enggak, aku nggak pernah ingat kalau lebih jadi dari berapa ribu miliampere gitu. Saya nggak ingat kalau itu Edi. Itu ED bro. Yang saya ingat Edi agak sedikit sepele adalah lavatory. lavatory kayak bin bukan? Iya. Kenapa apa tuh? Edi Kenapa tunjuk ke lavatory. struktur? Kan biasanya kamu temennya Kevin. Iya. Tetangga. Dengan tetangga, ya kan. Edi lavatory itu hanya memastikan, seingat saya ya, semoga saya tidak salah. Kalau ada yang salah silakan di komen. Edi lavatory, oke kita sebut sedikit. Edi tahun 74 Oh. dan masih hidup sampai sekarang. Wow. Intinya memastikan bahwa lavatory itu sudah tertempel stiker-stiker. Oh, stiker oksigen Iya. segala macam. Ya. Itu ED ya maksudnya. Wadah. Tapi Dan itu rutin 3 bulan sekali. Tapi itu penting loh. tapi ya itu Iya. penting. Tapi kalau Anda melihat seperti Iya remeh sih kan? kayak remeh. Iya. Oh, bukan power bank, Bro. Itu handphone yang nggak boleh dibawa naik pesawat. Ingat gak? Itu ED deh kalau nggak salah. deh. Saya nggak juga. Handphone meledak di cabin. Samsung. Nggak boleh dibunuh. Ya, ntar nanti disensor ya. Saya nggak tahu cara sensornya. Tinggal di cut saja. Ya itu kalau seingatku itu deh ED di Samsung. Itu bukannya cuman sekedar himbauan ya atau informasi letter gitu doang. Oh, Ini bukan Edi. Bukan Edi ya? Bukan Edi. Salah ya. soalnya kalau Edi Bukan kan, ahli ED, jadi saya tidak tahu. soalnya kalau Edi kayaknya nggak mungkin sampai bawa nama Iya, produk iya. deh. Iya sih. Soalnya beberapa kali turun dari pesawat tuh ada di terminal tuh ada tulisan gitu ya, apa sih tulisan Iya, yang LED, iya, gitu, iya, LED iya. itu kan dia jangan bawa ini power bank gitu Iya. kan, sekarang nggak Iya. boleh ya power Iya. bank kan di depan di afsek ditahan kan nggak boleh Kapasitas tertentu. 10.000 Maksimal, miliampere ya. kan maksimal kalau nggak salah. Nggak ingat sih berapa. Di bawah 6.000-an di bawah masih boleh, tapi kalau udah 10.000 sudah nggak boleh sih mas. Nah itu menarik, jadi emang pesawat tuh rumit ya, aviasi tuh rumit ya, dengan adanya ED dokumen. Dan apakah anda tahu dokumen pesawat itu harus disimpan? Harus disimpan. Harus disimpan selama Harus. pesawat itu masih hidup, dokumen harus disimpan. Boleh sih ada yang bilang dibuang kalau dokumen sudah usianya 2 tahun lewat, ya, maintenance udah 2 tahun yang lalu udah lewat gitu, udah berapa tahun. Ada yang bilang boleh, tapi ya tetap aja nggak ada yang mau buang. Nah, Iya. kita harus Tetap harus sih, simpen biar karena aman. khawatirnya satu saat dibutuhkan gitu kan. Iya. Kayak Mas Ongki nih pada satu waktu project dia minta buka box. Itu box sudah tahun berapa? 2000-an ya. 2000-an. Tahun 2000-an, sekarang waktu itu kerjaan 2019. Mm-mm. Buka dokumen 19 tahun yang lalu dan itu nggak ada soft copy-nya ya. Iya. Jadi harus kita baca satu persatu. Jadi syaratnya kerja di aviasi emang harus senang baca. Harus senang Harus baca. senang baca. Cocok kan Cocok, dengan ya? Indonesia Iya. ngomongnya kan. Iya, betul. Jadi emang harus senang baca. Harus Kalau suka membaca. kalau nggak senang baca, repot. Repot Lagi sekali. untuk yang di aircraft engineering baca manual, Mm-mm. disuruh evaluasi ADSB gitu kan, suruh ngeluarin dokumen lagi engineering order, repot.
Ini menarik emang dunia aviasi. Walaupun tadi nih, kalau Ongki memang masih agak nyambung ya di structure. Sekarang. Mas Yudi ini nggak nyambung loh, Jauh sekali. jauh sekali. Jauh. Tapi kenapa Mas? Menurut Mas Yudi sendiri, ketidaknyambungan itu menjadi penghalang atau enggak sih? Oh, sebenarnya? justru harusnya tidak. Tidak ya. Tidak. Coba kalau Anda menyaksikan dari awal, saya awal kuliah sudah nyasar. Ya. Dan Ingat dia ya? bangga. Ingat kan? Iya. Kemudian bekerja selanjutnya tidak nyambung lagi. Oke? Ya. Harusnya emang Elins masuknya di avionik kalau Avionik gitu ya. atau Sistem gitu ya. Karena emang sistem kelistrikan masih bisa Iya. nyambung. Tapi malah masuk di EDS di manajemen. Apakah itu jadi masalah? Masalah nggak? Nggak pernah jadi Tidak, masalah ya. Tidak. Karena gini ya, ini jujur-jujuran nih. Saya tuh dulu kalau kerja tuh rajinnya tuh saya merasa diri saya rajin karena saya kalau kerja tuh waktu di perusahaan sebelumnya, waktu belum di bengkel pesawat, waktu itu masih bengkel las, itu saya selalu bawa buku. Nah, buku. Jadi saya tuh suka nulis gitu, nyatet hari ini pekerjaan apa, target. Begitu saya masuk sini, ketemu orang kok nggak ada yang bawa buku kayak saya gitu. Nggak ngerasa apa ya, kok yang rajin kok gua doang gitu. Kayak dulu saya ngerasa gitu. Iya. Akhirnya ketemu sama si Yudi Anom ini. Saya ingat si Yudi Anom bawa buku dan dia nulis, ada ternyata yang serajin saya. Oh, berarti ya. Ada yang serajin saya, dan gara-gara dia akhirnya saya bawa buku lagi. Ada temannya. Ada temennya, karena saya dulu kayak kecewa gitu, saya rajin bawa buku. Tiap meeting saya nyatet, bayangin. Tanya, kalau meeting ada yang nyatet gak? Tidak. Tidak ada. Ada yang nyatet gak? Kan langsung masuk ke otak, nggak ada yang nyatet. Iya. Kalau saya dulu karena memang entah kebiasaan kali ya, kalau lagi meeting tuh saya nyatet. Bahkan orang ngomong, misalnya si ini ngomong, saya tulis, dia ngomong ini, ngomong ini. Terus saya dulu serajin itu tuh. Terus karena setahun pertama saya tidak melihat kerajinan saya bermanfaat gitu ya, di tempat ini gitu, akhirnya saya tinggalkan. Nah, Yudi ini adalah orang yang nyatet dia. Suka nyatet. Catatan. Jadi emang ternyata tetap bisa dilalui ya, Yudi. Iya. Walaupun berbeda arah, Berbeda beda arah, jurusan beda gitu ya. jurusan. Kira-kira untuk melalui itu orang lain bisa nggak sih? Bisa. Apa tipsnya itu? Asal ada kemauan pasti ada jalan. Iya kan? Apakah saya salah? Luak Top Coffee. Jangan nyebut produk. Enggak apa-apa kan bercanda doang. Iya. Harusnya senang dong dia diiklanin. Iya. Kalau Ongki kan udah jelas ya. Udah jelas. Ya emang asal ada kemauan sih ya. Saya sendiri teknik fisika ya. Saya teknik fisika kerjaannya di project management. Sekarang technical record. Ya, lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ya, lebih nggak nyambung, dan kalau bahasa kasar ya tukang scan. Iya. Gitu bahasa kasarnya cuma tukang scan sama Tukang nge-review tukang foto sama tukang review dikit lah, ini ada finding gitu. Tapi emang yang kepake justru ilmu Tapi audit. kan filter pertamanya di tempat Anda. Bukan, harusnya Dia bukan di tempat saya. terakhir. Saya justru filter terakhir. Terakhirnya di dia. Kan Filter di pertamanya di siapa ya? ketika di hanggar kan sebenarnya sudah ada orang quality yang ngecek kan. Mestinya Itu filternya di situ. harusnya tuh sampai tempat Iya, saya iya. udah nggak ada finding lagi, udah tinggal ini aja, saya tinggal memastikan itu semua lengkap, Iya, iya. oke, bagus, kualitasnya tinggi, saya store. Itu sih. Nah sekarang kaitan dengan strata pendidikan, sebenarnya penting nggak sih kerja di dunia aviasi itu harus lulus SMA kah, harus apa kah, harus gimana kah? Siapa?